Hai, ketemu lagi kita sob. Kali ini kita balik lagi di edisi Pilih Mana. Sekarang hatchback lagi in sob, setelah munculnya Civic Turbo hatchback. Sudah lama ada dan banyak, tapi belum sehits sekarang, begitu muncul Civic Turbo hatchback. Terlebih ada saingannya nih, saingan seharga dari Mazda, yaitu Mazda 3 hatchback. So, lebih baik mana antara Mazda 3 dan Civic Turbo? Pilih mana? Mari kita bahas semuanya setelah intro yang mau lewat ini. Sikat. Civic versus Mazda, Sport versus Elegan. Kedua mobil ini memiliki segmen dan harga yang tidak jauh berbeda. Keduanya dipatok harga kisaran setengah miliar rupiah. Honda Civic harganya 512 jutaan, sedangkan Mazda harganya 521 jutaan. Tentunya, kita yang akan membeli dengan harga segitu nggak akan mendapatkan spesifikasi yang biasa-biasa aja dari kedua pabrikan tersebut. Mereka akan menunjukkan keunggulan masing-masing. Tapi secara brand dan larisnya di pasaran, Civic Hatchback RS masih lebih unggul daripada Mazda. Dari segi brand, Civic mendapatkan rating 5, dan Mazda 3 mendapatkan rating 5. Kita beralih ke eksterior. Civic, secara dimensi, eksterior Civic Hatchback RS lebih besar. Honda mencatatkan pengukuran panjangnya adalah 5.401 mm. Untuk lebarnya adalah 2.776 mm. Dan juga tingginya adalah 1.434 mm. Dari ukuran tadi, panjang dan tinggi Mazda 3 cukup identik sob, tapi tidak untuk lebarnya, yang dimana Mazda 3 panjangnya adalah 4.460 mm, kemudian lebarnya 1.765 dan juga tingginya 1.440. Dibanding Civic Turbo, Mazda 3 lebih langsing sekitar 30 cm. Dan kalau kita bandingin jarak antara sumbu roda, perbedaannya tidak begitu signifikan. Untuk rancangan eksterior, ditampilkan dua rasa yang berbeda sob. Honda Civic Hatchback RS identik dengan sporty dan juga agresif. Terlihat dari bumper depan yang sudah mengadopsi bentuk-bentuk sporty mobil-mobil buatan Eropa atau Lamborghini, dengan lekukan tajam yang memang seakan menunjukkan bahwa mengalir darah sporty pada kami. Bagian belakang ada muffler yang di tengah yang tidak biasa, karena biasanya di samping kanan atau kiri, dan dipayungi oleh strip diffuser yang seperti disiapkan untuk jalur udara seperti yang ada pada mobil-mobil sport. Sedangkan untuk Mazda 3, mobil ini memancarkan kesan elegan tanpa garis tajam yang agresif, tapi tidak juga meninggalkan aura sportinya. Desain Mazda ini menjadi makin matang dan cantik, di mana desain-desain Mazda selalu kelihatan lekukan-lekukan yang manis. Di Mazda 3 ini menjadi kelihatan sempurna. Dari depan terlihat grill yang besar, menyiratkan bahwa butuh suplai udara yang besar untuk mesinnya yang besar pula. Dan dari samping terlihat sangat aerodinamis, serta lampu belakang yang terdiri dari dua lingkaran seperti pada model Ferrari, membuat kental aura sportnya sob, dan juga lincah, karena dimensinya yang didesain untuk bisa selap-selip di perkotaan. Dari eksterior, Civic mendapatkan rating 5, dan Mazda 3 mendapatkan rating 5. Kita beralih ke interior. Untuk masalah interior, keduanya juga memiliki ciri khas masing-masing, di mana Civic Hatchback lebih sporty dan Mazda 3 lebih elegan. Civic
Desain dashboard pada Honda Civic RS terlihat mewah karena penggunaan warna hitam dan menggunakan kulit berkualitas sebagai pelapisnya. Dan pada bagian tengah dashboard terdapat head unit yang menggunakan layar sentuh dengan beberapa fitur yang sudah bisa connect dengan smartphone. Sayang sekali, head unit yang digunakan di mobil ini adalah produk aftermarket shop, bukan unit yang bisa terintegrasi. Untuk kursi pada Honda Civic Hatchback RS terasa nyaman dan menyenangkan ketika diduduki, karena posisi duduknya begitu ergonomis, terutama di kursi pengemudi. Penggunaan material kulitnya yang berkualitas dipadu dengan aksen jahitan merah di kursi serta trim pintu memberi kesan sporty yang kental pada kabin mobil ini. Untuk kursi depan, keduanya juga sudah dapat diatur 8 arah secara elektrik. Tentunya fitur itu membuat nyaman drivernya sob. Untuk masalah parkir bakal lebih mudah karena sudah adanya fitur electronic parking brake. Fitur keselamatan pada mobil ini sudah cukup lengkap, dimulai dari fitur pengereman pada mobil yaitu ABS, EBD, dan BA yang akan memberikan performa pengereman secara maksimal. Dan nggak sampai di situ aja, remnya juga sudah dilengkapi dengan sistem brake override system yang akan bekerja mendahulukan pengereman jika tidak sengaja pedal gas dan rem diinjak secara bersamaan. Kerangka bodinya sudah memenuhi unsur G-Con Plus Ace, juga dilengkapi dengan Side Impact Beam untuk melindungi dari tumbukan samping dan pedestrian protection yang akan membuat bagian pada mobil tidak melukai pejalan kaki. Selain itu, mobil ini juga sudah memiliki dual front SRS airbag, side curtain airbag, dan juga seat belt with pretensioner yang akan menjaga pengemudi dan penumpang terhindar dari cedera serius. Selain itu, fitur lain mobil ini sudah memiliki Vehicle Stability Assist, Hill Start Assist, Immobilizer with Security Alarm, Smart Entry, dan juga pastinya sudah ada kamera belakang. Mazda 3, mobil ini menyuguhkan aura modern dan sporty dalam interiornya yang dibawakan dengan dominasi warna hitam. Desainnya juga sedikit beraura mobil Eropa. Salah satunya adalah bentuk head unit menyerupai BMW. Head unitnya dapat dikendalikan dari tombol bulat konsol tengah, mirip dengan iDrive pada BMW. Bisa juga dikendalikan dari steering wheel. Di balik steering wheel juga tertanam pedal shift untuk mengganti gigi secara manual. Untuk AC, Mazda 3 menggunakan AC digital dengan dual zone. Bagian lain yang terlihat modern terletak pada instrumen meternya. Instrumen meternya berupa satu buah lingkaran dengan tambahan layar kanan-kiri, sehingga memberikan kesan kombinasi antara analog dan digital. Untuk fitur keselamatannya, Mazda 3 dibekali dengan rem ABS dan airbags. Dan juga fitur penting lainnya adalah adanya sport mode, electric sunroof, keyless entry, dan juga engine immobilizer. Dengan dimensi yang besar, tapi bonetnya yang panjang, Mazda 3 memberikan akomodasi yang cukup memadai. Lebih luas dari Mazda 2, tapi kurang lebih sama dengan Yaris Lele generasi kedua. Ruang kakinya dan ruang kepalanya cukup luas. Ruang bagasinya juga cukup memadai sob, jauh lebih besar daripada Mazda 2. Untuk praktisannya, Mazda 3 menyediakan tempat penyimpanan kecil, tapi tidak terlalu banyak. Posisi mengemudi New Mazda 3 sangat ergonomis dan terkesan sporty. Dengan posisi duduk yang tinggi, jok pengemudi dapat diatur berbagai arah secara elektrik. Dari interior, Civic mendapatkan rating 5 dan Mazda 3 mendapatkan rating 5. Kita beralih ke mesin. Honda Civic memakai mesin berkode L15B7 berkonfigurasi 4 silinder garis dengan pengaturan katup variabel VTEC. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 173 PS atau sekitar 171 horsepower dan torsinya 220 Nm. Tenaga dan torsi mesin ini disalurkan ke roda depan melalui transmisi otomatis CVT dengan teknologi Earth Dreams. Infonya, para engineer Honda pernah menyatakan bahwa Civic baru ini telah mengadopsi material mesin dan desain piston khusus agar mampu memenuhi tuntutan BBM beroktan rendah. Honda juga telah menerapkan teknologi direct injection di mesin ini. Hasilnya, saat langkah kompresi mesin, tidak ada bahan bakar yang mendapat tekanan tinggi. Artinya, kemungkinan untuk knocking pun menjadi tidak ada, sehingga dapat tetap aman menggunakan bahan bakar beroktan rendah sekalipun. Mazda 3. Mobil ini dibekali mesin Skyactiv G DOHC 4 silinder, kapasitasnya adalah 2000 cc. Mesin ini sanggup menghasilkan tenaga maksimum sebesar 165 PS dan juga torsinya sebesar 210 Nm. Tenaga mesinnya disalurkan ke roda depan melalui transmisi Skyactiv Drive, otomatis elektronik 6 percepatan yang bisa dikendalikan manual dari pedal shift. Gokil sob. Untuk mesinnya, Civic mendapatkan rating 5 dan Mazda 3 mendapatkan rating 3. Mengapa ratingnya lebih tinggi Civic sedangkan cc-nya lebih kecil daripada Mazda 3? Karena dengan cc kecilnya yang turbo, tenaga yang dihasilkan bisa setara dengan 2000 cc milik Mazda 3 sob.
Kelebihan dan kekurangan Civic Hatchback, performa mesinnya baik di kelasnya, akomodasinya terbaik di kelasnya, bagasinya lumayan luas, dan tampilannya sporty. Tapi kekurangannya, belum ada fitur Honda Sensing, tidak ada sunroof, dan nggak ada pilihan mode berkendara. Mazda 3, kelebihannya, performa mesinnya mantap, transmisinya halus dan responsif, handlingnya presisi, stabil pada kecepatan tinggi, BBM-nya irit, fitur keselamatan jempolan, fitur hiburannya lengkap, dan juga mobil ini eye-catching. Tapi kekurangannya, ground clearance-nya terlalu rendah, ruang kabinnya kurang lega untuk ukurannya, biaya perawatan dan spare part-nya mahal, ketersediaan spare part-nya terbatas, dan juga resale value-nya turun sob. Untuk kelebihan dan kekurangannya, Civic mendapatkan rating 3, dan Mazda 3 mendapatkan rating 3. Untuk totalnya, Civic Hatchback mendapatkan rating 4,6 dan Mazda 3 mendapatkan rating 3,7. Ya sob, itulah tadi duel hatchback kali ini. Untuk karakter, semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal selera aja sob. Untuk full sporty, teman-teman bisa milih Civic Hatchback. Dan untuk elegan sporty, teman-teman bisa milih Mazda 3. So, pilih mana? Sekian dulu untuk duel hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kita doakan sehat selalu, lancar rezekinya, sukses karirnya sob. Dan jangan bingung di antara keduanya. Pilih aja dua-duanya. Semoga suatu saat teman-teman semua bisa memilikinya. Amin. See you in the next video, dan I'll be back. Ciao.